yang lagi bingung, kira-kira soal yang aku buat itu pas nggak ya? Terlalu mudah nggak ya? Atau kesulitan? Bener pas banget nih, bener kamu ada di channel ini. Karena aku bakal jelasin gimana cara mengukur tingkat kesukaran pada soal yang kamu buat. Yuk lanjut. Mengukur tingkat kesukaran pada soal yang kamu buat. Education and Learning Presentation oleh saya, Nur Fitri Handayani. Jadi di sini kalian harus tahu dulu, soal itu kan ada bermacam-macam ya. Ada soal yang mudah, ada soal yang sedang, dan ada soal yang sulit. Jadi gimana sih cara mengukurnya biar pas gitu buat dikasihin ke muridnya, atau pas kita ngasih bikin soal tuh jawabannya nggak terlalu sulit, nggak terlalu mudah juga, jadi pas gitu. Ada beberapa kriteria nih, soal seperti apa sih yang baik. Soal yang baik itu adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit, jadi ada di tengah-tengah. Soal yang terlalu mudah itu akan menambah kemampuan siswa untuk tidak akan menambah kemampuan siswa untuk dapat memecahkan persoalan tersebut karena terlalu mudah. Jadi siswa itu tidak akan berpikir kritis. Kemudian kalau soal yang terlalu sulit itu menyebabkan siswa putus asa. Malas soalnya udah terlalu sulit banget nih, pakai cara ini nggak ketemu, pakai pemikiran logika ini nggak ketemu, jadi sehingga murid itu punya rasa malas karena terlalu sulit. Next. Jadi di sini ada caranya ya. Cara menghitungnya itu pakai rumus P sama dengan B dibagi JS, dengan P itu indeks kesukaran, kemudian B itu banyaknya siswa yang menjawab pada soal yang betul. Jadi misal nanti aku jelasin deh selanjutnya. JS itu jumlah seluruh siswa peserta tes. Langsung aja. Nah, ini klasifikasinya ya. Ketika kita mengukur dengan rumus yang aku jelasin tadi, kalau hasilnya 0 sampai 0,3 itu berarti dianggap bahwa soal itu terlalu sukar, yang mengakibatkan nanti murid itu males buat jawab karena terlalu sulit. Males karena kesulitan nih soalnya gitu. Tapi kalau klasifikasi nilai hasil P-nya itu 0,3 sampai 0,7, berarti soal itu dianggap sedang, bisa nih kita kasihin ke murid gitu. Kemudian untuk 0,7 sampai 1 itu terlalu mudah, jadi soalnya terlalu mudah. Soal yang dianggap baik itu soal yang memiliki indeks 0,3 sampai 0,7. Nah, jadi di sini aku punya data. Ini pada soal nomor 1 sampai 10. Dan di tabel sebelah kirinya itu ada jumlah banyak siswa yang menjawab betul. Jadi pada soal nomor 1 sebanyak 7 siswa yang menjawab dengan betul. Kemudian nomor 2 ada 3 siswa yang menjawab soal betul. Nah, ini dari 10 siswa ya. Jadi 10 soal dengan 10 siswa. Kemudian di sini ada nomor 9 dengan 1 siswa yang menjawab betul. Dari data di samping, jumlah siswa sebanyak 10 siswa dengan masing-masing siswa mengerjakan 10 soal. Didapatkanlah hasil di samping. Kemudian ketika kita menghitung dengan rumus yang tadi, P jumlahnya ya, untuk mengetahui indeksnya itu berapa, tinggal kita masukkan saja rumus yang ini ya. P sama dengan B dibagi JS, banyaknya siswa yang menjawab soal betul dibagi dengan jumlah seluruh siswa peserta tes. Ditemukanlah hasilnya seperti ini.
nomor 1 ditemukan 0,7, berarti dia termasuk dalam kriteria yang sedang. Soal yang sedang nomor 2 itu juga soal yang sedang. Nomor 3, dengan menjawab yang betul itu sebanyak 9 siswa, berarti 0,9 itu terlalu mudah, dan seterusnya. Paham ya sampai di sini? Kita akan coba lagi. Sekarang kalian siapkan pulpen atau kertas atau kalkulator untuk kita menghitung bersama. Nah, di sini diketahui soal matematika memiliki jumlah soal 50 dengan total siswa yang mengikuti ujian sebanyak 34 siswa. Siswa yang berhasil menjawab dengan benar pada nomor 1 sebanyak 22 siswa. Maka berapa indeks kesukarannya? Nah, di sini yang menjawab benar itu sebanyak 22 siswa. Yang salah 12 siswa. Berarti disesuaikan sama rumus yang tadi, jumlah siswa yang menjawab benar dibagi dengan total siswanya. Berarti 22 dibagi 34. Begitu ya. Silakan dihitung. Harusnya jawabannya sesuai ya dengan yang saya tuliskan di sini. Soal nomor 1 termasuk dalam soal sedang karena mencapai indeks 0,647. Kita balik lagi ke slide sebelumnya. Dengan klasifikasi 0,647 termasuk dalam soal yang sedang. Berarti soal matematika pada nomor 1 ini termasuk soal yang bagus karena tidak dalam kriteria yang terlalu sulit atau terlalu mudah, seperti itu. Cukup mudah bukan untuk cara mengetahui bagaimana sih mengukur tingkat kesukaran pada soal yang kita buat? Jadi kita benar-benar memberikan soal kepada murid kita itu yang pas gitu. Benar-benar ngajak mereka untuk berpikir, jadi tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like ya. Ada quotes nih, segalanya akan mudah jika kamu mau berusaha. Terima kasih. Salam Rahayu.